Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang hanya di mana di Lelangin Aja. Oke, gue kedatangan seorang tamu yang legend ya. Beliau adalah seorang YouTuber sekaligus admin di sebuah balai lelang di kawasan Jakarta Timur. Siapa beliau? Nurkolis. Bro, apa kabar? Alhamdulillah. Thank you banget udah mau datang ke sini. Oh, siapa? Gue seneng banget. Udah lama banget gak ketemu ini ya? demi Pak Cahyo nih. Kita terakhir mungkin ketemu 4 tahun yang lalu ya kira-kira? 2017 kali ya? Iya, di Serang ya? Di Serang, ya, pas Bapak yang jadi lelang. Oh iya, waktu itu lelang sepeda motor ya iya, di Serang ya. Oke, Pak. Masih kerja di tempat yang lama ya? Di masih Pak, tetap bertahan Pak. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai lelang sepeda motor ya, lelang sepeda motor. Siap. Nah, untuk introduce atau perkenalan, beliau ini adalah seorang YouTuber juga. Channel YouTube-nya di apa, Bro? Namanya Motor Ngebut Vlog. Motor Ngebut Vlog. Nah, itu nanti bisa di-subscribe juga. Tapi orangnya nggak suka ngebut sih, Pak. Oh iya, yang penting kasih konten kreatif aja, kasih informasi kan. Intinya seperti itu. Dan beliau masih juga bekerja jadi seorang admin di balai lelang Megatama. Megatama. Atau biasa orang-orang bilang Otoling. Iya, Megatama yang mobil apa motor sih? Mobil motor Pak kebetulan Pak. Oh, mobil motor ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya kan, gimana sih pertama kali lu masuk ke Megatama tuh ceritanya seperti apa? Nah, ini ceritanya lucu sih Pak. Jadi nggak sengaja sebenarnya Pak masuk ke balai lelang. Awalnya kan kebetulan dulu nganggur nih, ya, nganggur kok bangga gitu ya? Nganggurnya sambil nge-grab Pak, ngojol lah ibaratnya gitu kan. Nah habis ngojol, nah saya dapat saran dari temen suruh daftar aja list di kayak di showroom gitu buat nyari kerjaan lah daripada lu nganggur gitu kan. Iya. Nah habis itu saya coba tuh keliling-keliling sambil ngojol tuh Pak, keliling-keliling jalanan ya kan. Nah kalau di showroom itu kan kayak kalau buka lowongan ada tulisan tuh. Showroom apapun ya? Showroom mobil, showroom motor ya? Itu kan buka lowongan kan, lowongan pekerjaan. Nah abis itu saya coba tanya informasi ke security, nanya-nanya lah intinya. Nah besoknya lagi saya datang lagi bawa lamaran, pakai jaket Grab Pak. Dikira nganterin lamaran orang. Ditanyainnya gini Pak, Mas, ini lamaran dari siapa Mas? Lucu sih itu. Padahal lamaran diri sendiri ya. Saya bilang, dari saya Pak. Bengong tuh security-nya. Sampai sekarang tuh security-nya juga agak geleng-geleng juga kalau ketemu saya. Tapi terus akhirnya diterima akhirnya di balai diterima. lelang. Singkat cerita diterima dan itu kebetulan pengalaman pertama saya Pak masuk ke lelang gitu. Pengalaman pertama yang tadinya saya kan juga kadang bingung, ini orang motor-motor yang jualan second di jalanan ini dari mana nih unitnya sebenarnya gitu kan. Kadang juga pikiran ada kayak gitu tuh. Nah, habis itu ternyata ada lelang-lelang kayak gini ternyata di Jakarta gitu kan. Saya baru tahu tuh. Sepanjang pengalaman Mas Nur, ada berapa unit dalam satu frekuensi lelang itu motor? Paling banyak. Dulu pernah nyampe 600 unit Pak. Satu hari? Satu event. Satu event? Di mana itu? Itu di Jakarta sih Pak kebetulan Pak. 600 unit? 600 unit. Selesai jam berapa tuh? Wah kebetulan kan Otoling itu kalau kata orang lelangnya beda sendiri Pak. Oh gitu? Kenapa bisa beda? Kalau yang lain kan ibaratnya sampai malam gitu kan. Kadang ada yang sampai malam, ada sampai sore gitu kan. Kalau di Otoling sendiri lebih ininya cepet Pak, penawarannya cepet gitu. Oh, tapi terbuka kan? Tapi terbuka. Jadi kuat-kuatan harga aja gitu. Oh, waktu itu yang bawakan almarhum ya? Almarhum Pak Mus ya? Pak Mus, bener. Legend banget tuh di dunia lelang ya. Nah, habis itu ini 600 selesai sehari Pak. Sehari? Kemungkinan kurang lebih itu juga kayaknya kurang dari 2 jam deh Pak kelarnya. Oh ya? Iya Pak. 600 unit nggak kebayang. Nggak kebayang. Nah, dari mulai dari mulai 600 tuh dari mulai persiapan nyusun unit sampai ke lelangnya itu butuh waktu berapa hari, berapa lama? Kebetulan kan di Otoling sendiri ya Pak ya. Otoling sendiri kan lelangnya per minggu. Jadi seminggu sekali di hari Selasa. Jadi ya persiapannya dari hari Rabu
sampai hari Senin tuh persiapan. Oke. Persiapan entah itu nyuci motor, persiapan Itu pasca lelangnya ya? Pra-lelangnya tuh kayak nyiapin motor, ngebarisin, ada timnya sendiri gitu kan. Ada timnya, yang bagian saya ada timnya sendiri gitu. Terus nilai harganya dari mana? Kalau untuk nilai harga kita ada pengajuan, Pak. Pengajuan ke penjual ya? Ke dari tim kita ke leasing yang ya, ke penitip barang. Penitip lelang, bener. Penitip barangnya baru nanti disetujui. Baru nanti misalkan harga disetujui, nanti pihak dari penitipnya itu ngasih harga sendiri lagi gitu. Yang penting dari kitanya ada pengajuan gitu, Pak. Misalnya contohnya diajukan 1 juta nih, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio gitu misalkan ya. Terus nanti dari mereka dijawab misalkan 1,5 apa 2 juta. Ya, kita pakai harga yang dari mereka ya. Dari mereka gitu. Ya. Jadi kita ngajukan appraisal harga, mereka yang menyetujui dengan harga mereka ya. Iya, benar. Oke. Dan itu nanti jadi bottom price ya, jadi harga limit ya. Iya, harga bukanya, Pak. Benar, harga limit. Pertama kali iya, kan. Pertama kali. Dibuka dengan harga sekian gitu ya. Baru nanti orang menawar. Ya. Tapi di musim pandemi ini menurut gue sih kayak kurang seru ya. Lelangnya seru waktu sebelum pandemi ya. Wah, sebelum pandemi, Pak. Iya kan? Iya kan? Jauh banget kan. Wow, naik gitu. Terus sekarang kita niatin laptop, handphone tuh kayak kurang seru gitu. Kurang seru, Pak. Iya kan? Bener. Terus iklim kompetitifnya tuh nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Bener kan? Jadi kayak kalau misalkan online apa gimana tuh orang ada pikirannya yang negatif ya, Pak ya. Bener. Kayak jangan main-main nih, apa-apa nih itu kan. Dijagain apa. Iya bener kan? Iya, gitu-gitu kan. Kebetulan kan kalau di Otolit sendiri untuk sekarang masih offline ya, Pak ya. Masih terbuka gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, saya suruh datang aja, Pak, ke balai lelang, Pak. Lihat aja deh lelangnya. Gitu. Sekarang masih terbuka gini-gini Masih juga? terbuka, Pak. Cuman nggak seramai dulu. Iya sih, gitu. orang banyakan takut ya. Takut sama kita juga tetap nerapin protokol kesehatan, Pak. 3M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap. Iya. Tapi slow down ya, Bos. Lagi ngeslow. Lagi ngeslow. Semua sih balai lelang. Semua. Apalagi khusus yang main otomotif tuh semuanya turun. Nah, ini kan gue lihat lu juga aktif di YouTube ya. YouTube. Di YouTube, di IG, di TikTok ada semua, Pak, saya. Nah itu ceritanya gimana bisa tertarik di dunia otomotif yang tentunya mengulas mengenai modifikasi sepeda motor, tapi pernah nggak bersinggungan dengan ulasan lu mengenai persiapan lelang atau apapun? Kalau untuk ini dari awal saya masuk ke YouTube otomotif dulu ya, Pak ya. Kebetulan kan saya anak komunitas. Asik, anak komunitas lah ya kan. Halo komunitasnya. Komunitas apa ini? Kebetulan saya masuk di Honda Vario Club Brebes. Ada yang lebih jauh nggak? Itu paling dari Jakarta 6 jam, Pak. Dulu ada namanya HSBC, apa sih? Honda apa gitu, Brebes apa gitu. Ada sih. Ada pokoknya adalah intinya di situ kan. Nah, kebetulan kan di Jakarta sendiri ada HPC juga. Jadi kayak kumpul-kumpul di sini gitu kan. Nah, saya kan dulu juga pernah jadi kayak kontributor jurnalis lah intinya. Jadi di media online saya dulu pernah gabung di situ selama 3 bulan. Berarti punya pengalaman lah ya. Punya basic lah, bukan punya pengalaman yang otomotif gitu ya, Pak ya. Nah, habis itu saya jadi reviewer gitu ya. Belum Pak. Belum ya, masih. Jadi habis itu saya masuk kerja di lelang kebetulan. Nah, habis masuk di lelang, saya udah tuh pas stop aja di kontributor. Karena di kantor, ya tahu sendirilah kehidupan kantor gimana tuh. Kontrakan, kantor, rumah, kantor, intinya bosen tuh, Pak. Saya butuh kayak refreshing sendiri nih. Me time ya. Kayak butuh sesuatu yang beda dari kantor sama tempat tinggal intinya gitu kan. Nah, akhirnya saya mutusin buat bikin YouTube. Itu juga awalnya bingung, Pak, mau apa nih? Mau nyanyi apa mau apa nih? Nyanyi! Tapi saya pikir-pikir nyanyi, suara saya fals, Pak. Suara fals, Pak. Akhirnya, saya kan dulu punya pengalaman di kontributor jurnalis otomotif. Nah, deh, saya otomotif. Akhirnya otomotif kemana-mana lah. Otomotif kan banyak banget tuh, Pak, lingkupnya tuh luas banget lah intinya. Ada mobil, ada motor, ada spare part, intinya ada lelang juga. Jadi saya mutusin dulu ada beberapa segmen yang saya buat, cuman masih karena baru mungkin
view-nya belum menarik lah intinya gitu. Nah, akhirnya saya sekarang fokusin di nge-review motor sama info-info lelang khususnya di Autolink gitu. Nah, menyambung pertanyaan Bapak tadi yang pra-lelang gitu kan. Nah, itu biasanya saya nge-review harga yang pas mau dilelang, Pak. Oh, harga jadi dari harga penitip, limitnya. Ya, harga yang sudah kan Autolink mengajukan harga ke penitip, baru penitip memberikan harga ke Autolink. Nah, itu dari situ ya. Nah, dari situ saya bikin video kayak nge-review ini nih kayak NMAX harganya buka berapa, Aerox berapa, Vario berapa. Saya nge-review di situ dan sebelumnya saya bikin teaser dulu di TikTok, Pak. Jadi kalau misalkan kalau TikTok kan nggak bisa panjang banget, Pak. Paling 3 menit paling panjang kan. Betul. Jadi saya bikin teaser gitu, nanti kalau misalkan ada yang mau tahu info harga atau motornya bisa lihat di YouTube saya gitu. Iya. Viewernya udah banyak ya? Lumayan. Alhamdulillah ya. Lumayan apa? Daripada nggak ada, Pak. Iya. Nggak, tapi kalau gue sih pada prinsipnya ya sudahlah bikin sesuatu yang sifatnya informasi ya. Iya, karena ada yang nonton tuh serahkan pada netizen lah ya. Iya, benar. Ya kan mereka yang memilih kan, Iya, benar kan? Benar. Ya kan? Nah, udah berapa lama itu dari mulai pertama kali bikin YouTube? Ya, bikin YouTube. Kalau bikin YouTube itu dari 2020, Pak, awal. Januari, saya masih ingat banget Januari. Tanggalnya sih saya lupa, awal-awal tanggal 6 apa tanggal 5 gitu, saya pertama upload. Itu juga awal-awalnya tuh saya bikin video tuh gemeter, Pak, ngomongnya, Pak. Kan awal ya, awalnya. Awal banget, Pak. Ya kan saya kan orangnya nggak pernah selfie. Iya. Ya selfie sih, cuma nggak diupload gitu ke media sosial gitu kan. Terus untuk apa? Ya buat pribadi aja, Bang. Pas seneng aja kan. Jadi Selfie kalau simpen di lemari. kayak buat foto profil, WA atau gimana gitu kan. Jadi saya jarang banget selfie saya upload enggak. Iya. Jarang banget malah. Nah, terus tiba-tiba jadi bikin YouTube ngomong depan kamera, Pak. Tapi tampak muka nggak? Pakai muka, Pak. Oh, tampak muka. Pakai muka, ngomongnya gemeter. Intinya ngetek berapa kali itu salah. Karena mesti mikir kan, mesti ngatur kamera, mesti itu kan ya. Kalau yang penasaran sama video pertama yang saya ngomong gemeter, boleh tuh dicek di Motor Butut Vlog. Di awal-awal ya. Awal-awal ada. Boleh nanti. Tapi seru pasti. Ya, seru gitu. Iya kan? Ya seru sih, seru, Pak. Cuman kayaknya ngomong nama aja kayak gemeter. Ya suara kayak kalau nyanyi nih, Pak. Kalau nyanyi tuh meleset dari nada, Pak. Iya. Menurut lu, sambil diminum. Oke, siap. Menurut lu lelang tuh masih menarik nggak sih? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Oh ya, buat nih yang sponsor masih kosong nih. Bisa nih. Apaan ini sponsor yang ada? Belum ada nih, bisa nih minuman masuk nih. Banyak godok. Kalau untuk lelang, menariknya di mana sih? Menarik, Pak, karena menariknya itu gimana ya? Persaingan harganya mungkin lebih ketat, Pak. Oke. Nah, jadi wah, ini ada misalkan contoh unit Scoopy misalkan. Oke. Itu Scoopy kan kalau di pasaran harganya masih tinggi tuh, Pak. Nah, di lelang kan rendah. Beda harga sekitar berapa persen? Kalau persen saya nggak pernah ngitung, Pak. Tapi untuk rupiah average lah, pukul rata sekitar perbedaan antara pasar normal, maksudnya pasar di showroom normal sama pasar lelang tuh berapa persen? 20, 30? Kurang lebih sekitar 30-an kali ya, 30% ya? 30%. Tapi kan ada perbedaan. Kalau di showroom kan pasti sudah dipoles, ya. Benar. Kalau di lelang kan apa adanya, ya kan? Benar. Jadi gapnya 30% itu ya mungkin bisa dihitung sendiri sama kayak sama pedagang kan. Perbaikan ganti oli lah apa, kalau di lelang kan enggak tuh apa adanya. Gitu sekitar 30%. Persaingannya tuh lebih ketat tuh. Murah nih. Kalau dari rupiah? Kalau dari rupiah kemungkinan sekitar Scoopy aja misal 2 sampai 3 jutaan, Pak. 2 sampai 3 juta. Bedanya, Pak, dari harga pasar. juga ya. Nah, buat kalian yang pengen lelang motor, nah nanti bisa di link deskripsi ya, kita infoin alamatnya di mana ya kan. Bisa
Di itu kan Kalimalang kan? Nah, Jalan Raya Kalimalang nomor 19, patokannya gedung Mitsubishi. Gedung Mitsubishi Arista ya? Arista nanti di situ tanya aja ke security. Kalau ke situnya pas hari lelang, tanya aja, Pak, saya mau ikutan lelang. Mau ketemu Mas Nur gitu ya? Boleh ketemu saya, boleh. Iya. Boleh. Setiap hari apa sih? Setiap hari Selasa, Pak. Jam? Kalau untuk mobil jam 11. Oke, motor? Kalau untuk motor itu jam 1 siang, Pak. Lo setelah mobil baru lanjut motor? Belum motor. Sekarang pelanggannya siapa, Mas? Untuk juru lelangnya? Iya, juru lelang. Juru lelangnya itu sekarang Pak Asyanto, Pak. Oh, internal ya? Internal, dari Autolink sendiri. Iya, Pak Asyanto. Pak Asyanto. Oh, tahu saya yang sigap-sigap pinggir saya. Pak Asyanto tahu. Orang lama itu. Orang lama juga. Iya, kenal saya. Iya. Masih menarik ya. Kalau mobil, Mas lelang mobil masih menarik juga? Kalau mobil kebetulan di Autolink sendiri sedikit lagi ngedon juga, Pak. Lagi sedikit. Ya? Lagi sedikit juga. Itu persaingannya harganya tuh kalau ada unit yang harganya rendah juga masih menarik lah untuk diikutin gitu. Ya, untuk dibeli ya. Untuk dibeli. Tapi motor yang paling banyak. Paling banyak motor. Memang basicnya kan Balai Lelang ini gabung sama Yamaha Arista dulu kan, kalau nggak salah. Dulu Yamaha Arista, cuman sekarang Mitsubishi Arista. Ya, artinya tetap intinya di Arista Group lah, Pak. Arista Group itu kan ini ya, holdingnya ya. Iya. Itu salah satu grupnya. Salah Jadi, satu. menurut saya sih unitnya pasti bagus-bagus lah ya. Banyak lah minimal. Banyak. Dan untuk unitnya itu kebanyakan sih 5 tahun ke bawah, Pak, karena itu kan unit tarikan dari yang kreditnya macet atau bagaimana gitu kan. Motornya bisa dicek lah nanti. Kalau misalkan mau ikut lelang itu unitnya itu ditempelin kuncinya, Pak. Oh, ditempelin. Tapi diawasin dong. Enggak, iya diawasin tetap. Nah, tapi nggak bisa dibawa jalan. Dia cuma dinyalain aja. Ya. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang tahu motor kan biasanya nyalain. Tahu nih, wah, iya. Geber dikit aja. Oh ini olinya kurang bagus nih. Olinya kurang bagus, CVT-nya kena waktu diganti kan. Iya, suaranya agak-agak kasar gitu kan. Benar. Lebih kasar dari omongan istri. Halo, istrinya Mas Nur. Maaf. Aduh. Padahal saya udah nahan-nahan loh, Pak. Tadinya mau jujur ya. Yang lebih banyak dicari dan laku segmen motor apa? Motor besar kah? Motor Matic kah? Untuk sekarang motor Matic, Pak. Oh, Matic. Karena kebanyakan juga sekarang yang masuk di Autolink sendiri Matic. Motor Matic di bawah 250 cc ya? Di bawah, kayak misalnya, iya di bawah pasti. Ada sih 250 kayak merek tertentu? Kayak X-Max, ada Yamaha. Cuman kalau untuk Honda yang 2,5 nggak ada sih. Nah, kemarin ada yang nanya tuh di YouTube saya tuh, X-Max waktu itu limit berapa? Untuk X-Max itu sebenarnya harga sih gimana ya, Pak ya? Tergantung sih, Pak, tergantung tahun. Karena itu hobi sih ya, termasuk. Makanya kan harganya lumayan agak tinggi. Maksudnya untuk X-Max kan ya pasti ada pangsa pasarnya kan. Iya, benar. Pangsa pasar 250 cc kan. Iya. Waktu itu pernah jual ya? Kalau di Autolink kebetulan ada juga beberapa X-Max yang kebetulan masuk. Itu tergantung, kalau di Autolink tergantung tahun sama kelengkapan dokumen. Nggak apa-apa, tahun misalkan range tahun 2019 harganya sekitar berapa? Kalau untuk tahun 2019 itu masih kisaran 38 buka harga, Pak. 38 juta. 2019. 2019. Kalau 2020? 2020 berapa ya? Di atas itu pasti. Pasti di atas itu sekitar 40-an lah. Tapi tipis ya sebenarnya ya. Tipis. 2021 apalagi? Itu juga belum tentu harga jadinya segitu, Pak. Biasanya lebih tinggi lagi. Iya kan, karena memang orang berebut kan. Iya, berebut pengen dapat unitnya, makanya jadi berebut. Kalau tahun 2021 itu biasanya di 44 atau 43 lah. Nah, ini buat teman-teman yang mau ikut lelang. Kalau kita minat terhadap satu unit barang, kalian mesti harus hati-hati karena begini, hati-hatinya gini. Jangan sampai nanti kalian punya ekspektasi harga jadi melebihi harga pasar gitu. Nah, iya bener kan? Pak, bener. Karena emosi kan? Iya bener, karena kayak contoh X-Max tadi, saya kepingin X-Max dengan harga 38 juta gitu. Begitu kita ikut lelang ternyata yang ikut 10. Otomatis kan nggak bisa memenangkan 10-10-nya motornya satu kan? Iya bener. Ya kan? Jadi harus ada satu pemenang. Nah, kalian tipsnya mesti harus bikin semacam
pagu harga tersendiri Iya, benar, buat Pak. kemampuan kalian ya. Bener. Bener kan? Bener. Jadi kan misalkan 38, wah gua sampai 39,5 berhenti, misalkan gitu kan. Iya. Jadi apa ya istilahnya nggak beli dalam beli jadi mahal gitu ya. Iya. Kira-kira gitu kan? Biasanya sih kalau yang ikut lelang itu udah ada kayak kan nanti kita ada listnya tuh Pak. Iya. Nah nanti di listnya itu orang biasanya ngecek unitnya sebelum lelang kan dicek dulu tuh bodinya lah, mesinnya lah, Iya. segala macam dokumennya lah. Nanti biasanya orang-orang yang ikut lelang tuh nulis patokannya Pak di situ. Oh, sampai sekian, Sampai sekian, sampai ngecak, sekian. ngecak. lah. bahasa orang lelangnya ngecek lah ya. Iya, ini bahasa orang lelang tuh ngecak harga itu jadi ditulis. Oh, ini saya setelah dia nilai menurut ekspektasi dia, saya berani sampai sekian. Nah, misalkan lebih dari itu dia nggak berani. Nggak berani gitu ya. Ini unit ini sampai sekian. Jadi kalau misalkan nanti ada unitnya 600, oh nomor 1 nggak dapat coret, Nah, iya. nomor 2 nggak dapat coret gitu sampai dapat kan? Sampai dapat Buletin gitu-gitu kan. Oke, istilah-istilah orang lelang di pasaran gitu ngecak lah, ngebajong lah apalagi. Aduh, arisan lah. Arisan. Tapi di Autoling nggak ada kayak gitu, Pak. Iya Kita sih. terbuka lelangnya, Pak. Sekarang susah, Mas. Susah, Karena Pak. memang ya sistem informasi, keterbukaan makin ini kan orang jadi susah ya. Nah, tipsnya apa nih buat teman-teman yang mau ikut lelang? Tipsnya, kasih tahu tipsnya. dong. Tipsnya Untuk apa? tipsnya, ya siapin aja duit yang banyak, Pak, kalau mau ikut lelang. Selain duit yang banyak, Ya pinter-pinter milih barang. yang ngecak dulu ya. Ngecek dulu. Nah, Tipsnya ngecak berapa hari ngecek, sebelumnya? untuk di Autoling H-1 sih, Pak. Biasanya hari Senin. Hamin 1. Nah, soalnya kan harusnya kan H-2, tapi kan minggu libur. Oke. Jadi biasanya Senin ada beberapa yang ngecak. Itu biasanya harus pintar-pintar. Kalau kita nggak tahu soal mesin, soal kondisi motor, bawa teman yang tahu gitu. Jadi nggak kecele lah atau gimana lah. Ya, gitu. nggak ngeblondrok ya Nah, dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa orang Keblondrok. kalau bahasa orang lelangnya tuh kejebur lah, Pak. Kecebur ya. Itu bahasa Spanyol tuh, kecebur. Kejebur. Gitu, Pak. Kecemplung. Jadi, ya kecemplung. Jadi bawalah teman yang tahu tentang unit motor gitu. Oke. Nah, habis itu ya pokoknya ada patokan. Kalau yang baru coba-coba nih, Ya baru coba-coba, wah jangan coba-coba deh, nggak bagus buat anak. itu nanya serius dia banyak. Maksudnya yang baru coba-coba uangnya limit gitu ya, nggak terlalu banyak. Terus dia pengen mencoba keberuntungan di lelang tuh tipsnya apa? Tipsnya apa? Tipsnya Carilah pembeli dulu. kalau misalkan Atau gimana? biasanya sih kalau itu juga banyak di Autoling sendiri yang baru ikut, lelang. Biasanya untuk awal-awal sih biasanya nggak dapat unit biasanya. Oh, karena dia masih takut. Karena masih gitu, takut ragu-ragu. buat ngangkat, apa ini harganya kemahalan apa gimana. Biasanya orang-orang yang kayak gitu nggak ngecek harga pasar dulu. Oh, biasanya. oke. Jadi misalkan kayak Honda Beat 2021 buka harga di lelang 12 juta misalkan. Nah, itu kan untuk yang biasa ikut lelang kan tetap berani kan. Iya. Kalau misalkan yang baru-baru kan, wah ini saya berapa nih? Ragu-ragu jadinya, Pak. Betul. Ragu-ragu jadi mau ngangkat tapi keburu keketok. Gitu. Oh, karena kan cepet banget ya. Karena di Autoling cepet Cepet kebetulan. banget. Misalkan dibuka 2 juta 100, 2 juta 200, 2 juta 3, tiba-tiba udah 3 juta. Ya. 3 100, 3 2, 3 3, 4 juta. 4 Cepet juta, kan? ya. Dia gini aja sampai berapa tadi? Iya. Jadi untuk trik ya, Pak, biar dapat lelang, udah acungin aja. Kalau misalkan benar-benar serius mau biar dapat unitnya, acungin aja jangan sampai turun. Ya, tapi kalau sesuai serius patokan sesuai harga. patokan harga. Jangan sampai nanti itu tadi dalam bahasa Ya, Spanyol kejebur. Jangan sampai harganya melebihi target yang sudah ditentuin lah sama diri Ya, sendiri. sama gitu. diri sendiri ya. Iya. Nah, lelangnya setiap hari Selasa. Nah, gue mesti ke sana besok. Selasa kita ke sana lah review ya, boleh ya. Siap, boleh, Ya. boleh. Dan ini Pak, ada lagi Pak. Apa itu? Kalau misalkan mau ikut lelang nih, biasanya kan ada yang nanya syarat Pak. Oh iya, syaratnya penting tuh. Syaratnya itu yang tadi saya bilang ada uang jaminan 1 juta buat 1 unit. Per satu unit. Per 1 unit. Ya. Sama isi formulir yang lengkap lah, nomor rekening, Iya, nomor HP, nomor
KTP itu kan. Fungsinya nomor rekening untuk pengembalian Untuk kalau pengembalian nggak unit, menang. pengembalian uang jaminan kalau misalkan nggak dapet. Tanpa potongan apapun. Tanpa potongan apapun. Jadi sepeser pun. nggak usah khawatir yang mau ikut lelang itu aman. Aman, Ya kan? Katanya suka ada yang bilang nanti misalkan kita nggak dapat uangnya hilang, itu nggak salah. Itu sebenarnya uangnya kita balikin 100% tanpa ada potongan. Yang hilang adalah ketika kalian ngangkat sudah keketok, kalian nggak bayar. Nah, itu betul. Harus bedain. Itu namanya one prestasi. Nah, ingkar janji kan. Nah, jadi kalau yang uangnya hilang itu adalah yang sudah setoran uang jaminan dan ikut lelang, sudah diketok sama pemandu lelang dan besoknya nggak ngelunasin. Nah, itu one namanya uang prestasi. hilang. Uang jaminan hilang 1 juta. Betul. Tapi kalau dia nggak ngambil apa-apa, ya sudah. Ya Sudah sudah, dapat balik. apa-apa, uangnya balik. Balik 100%. Sama ini Pak, kalau misalkan dapat unit itu ada uang biaya warehouse. Admin Pak. ya. Biaya warehouse. Berapa itu? Itu 500.000 untuk motor. Motor, mobil? Kalau mobil itu tergantung harganya Pak. Kalau misalkan harganya di atas bawah 200 itu masih 2 juta. 2 juta. Kalau di atas 200 itu 2,5 Pak. Oh, 2,5 juta ya. Nah, ada biaya admin lah, ya wajar lah. Parkir Iya, semuanya bayar kan? Iya benar. Parkir semuanya titip, semuanya bayar kan? Bayar, Dibersihkan, benar. dijaga, bayar juga kan? Ya, benar. Oke lah, itu make sense lah. Nah sama ini Pak, kalau misalkan ada yang nanya, Bang untuk dokumen gimana gitu kan? Biasanya ada yang nanya kayak gitu kan, dokumen gimana lengkap apa enggak? Nah untuk dokumen di Autolink sendiri itu tergantung dari leasing Pak. Jadi misalkan kita kan motor-motor tarikan, kadang ada yang nggak ngasih STNK atau gimana gitu kan. Jadi ada yang STNK-nya ada yang STNK-nya nggak ada. Ya, tapi BPKB pasti ada. Nah untuk BPKB ada, tapi di kita tuh ada yang Jangka namanya waktu. BPKB menyusul. Ya, nah, ada jangka waktu. kurang lebih 2 wajar, bulan. wajar lah. Hmm. Artinya dari teman-teman Balai Lelang Autolink ini membuat waktu yang maksimal supaya kan kan biasanya dari leasing juga ngambilnya mesti harus ke mana Ke cabang-cabang, ke cabang apa apa narikin gimana. BPKB kan butuh waktu juga. Butuh waktu, benar. Sedangkan harga sudah dikirim, hasil bersih lelang udah dikirimkan, baru mereka ambil Iya, BPKB kan. benar. Jadi itu proses. Jadi untuk kalian yang baru ikut lelang, aman dan jangan cemas karena memang pertama uang jaminan kalau nggak menang lelang balik ya kan. BPKB pasti ada, Pasti. cuman sabar karena memang prosesnya lelang, uangnya distorkan ke balai lelang menyetorkan hasil bersih lelang kepada penitip barang, penitip barang kasih BPKB ke balai lelang, BPKB balai lelang kasih ke pemenang gitu kan. Bener. Nah, informasi lagi Mas Nur, ada berapa cabang sih Untuk Autolink di sendiri, kota-kota lain gitu? untuk Autolink sendiri untuk saat ini ya Pak ya. Untuk sekarang baru ada di Jakarta Timur sama di Bandung. Dulu sempat di Serang, di Jogja, kemana-mana Pak. Dulu. Semarang juga ya? Semarang enggak Pak, Jogja. Surabaya ya? Jogja maksudnya. Oh Jogja ya, Jogja. Terus dulu pernah ke Manado. Oh Manado. Ada Tapi juga untuk saat ke Papua. ini Untuk saat ini di Bandung sama Jakarta aja. Bandung hari Kalau di Bandung itu sebulan sekali. Harinya nggak tentu? Harinya hari Jumat. Cuma tanggalnya yang nggak tentu Pak. harinya Jumat, tanggalnya nggak tentu. Oke. Lokasinya pindah-pindah? Lokasinya di Wisata Air Karangsetra. Oh, Bandung. Wisata Air di parkirannya, Parkiran Wisata Air Karangsetra Bandung. Bener. Oh, di situ. Tapi yang selalu ada di Jakarta Di setiap Jakarta minggu. setiap minggu setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, setiap benar. minggu. Kita ke sana ya, Bro. Besok ya, Bro. Mantap. Mantap. Aman. Iya. Nah, tips buat teman-teman balai lelang apa nih? Balai lelang yang lain kan, kalau sampai di balai lelang Autolink. Teman-teman balai lelang apa? Bersabar, masa pandemi apalah boleh. Nah, untuk teman-teman yang satu profesi ya Pak ya. Satu profesi, satu perjuangan. Tetap sabar lah, tabah lah ya kan. Iya. Untuk saat ini kan kita lagi pandemi juga ya kan. Apa-apa dibatasin ya kan, untuk kumpul-kumpul, untuk reunian, untuk apalah intinya. Iya. Tetap sabar, penghasilan juga lagi ngedon juga. Jadi itu salah satu hikmahnya, penghasilan ngedon, kita nggak usah kumpul-kumpul dulu ya kan. Iya. Intinya tetap semangat lah, standby terus di lelang-lelangan. Iya, jadi kalau gaji dipotong jangan komplain ya. Kira-kira gitu ya. Ya komplain sih Pak. Oh, komplain halus aja. Komplain halus aja, Pak. Bos dipotongnya sampai kapan nih? Yang dipotong mulu, Bos. Gua sih nggak apa-apa, istri gitu. Besok bulan depan lagi, istri lu udah nggak apa-apa kan? Enggak, anak, Bos. Bisa. Terima kasih Mas Nur sudah ngobrol santai di sini, dilelangin aja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Siapa? Sukses dan sehat selalu. Amin. Thank you. Iya, sama-sama Bapak juga sehat selalu, Pak.